Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330, Tinju Pembunuh Dewa. He Hui melotot ke arah Lu Kai yang berada di tengah alun-alun dan membentak, berlututlah. Lu Kai berdiri tegak, menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Melihat kekeras kepalaan Lu Kai, He Hui malah mencibir, mengangkat kakinya dan menendang bagian belakang lutut Lu Kai secepat kilat. Lu Kai menekuk lututnya dan dia pun jatuh berlutut. Apakah kau pikir kau masih seorang pangeran kerajaan Luotong? He Hui mengejek, sekarang, kau hanyalah seorang tahanan hukuman mati yang menunggu untuk dipenggal, hanya seorang tahanan. Lu Kai mengangkat kepalanya, matanya berkilat penuh nafsu darah saat menatap He Hui. Melihat ini, He Hui menamparkan wajah Lu Kai tanpa rasa khawatir, meninggalkan bekas 5 jari di pipi Lu Kai. Kepalanya terkulai ke samping, darah memenuhi mulutnya. Dari jauh, rakyat jelata menjadi gelisah dan marah. Lu Jing sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas panggung yang didirikan, berkata, kakak senior He, itu sudah cukup bagus. Bagaimanapun, Lu Kai adalah saudaranya. Kakak, bicaralah, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lu Jing menatap Lu Kai, yang berlutut di tengah alun-alun, bertanya dengan nada merendahkan. Lu Kai mendongak, senyum kecil yang merendahkan muncul di sudut mulutnya saat dia menatap lekat-lekat ke arah adik laki-lakinya, jangan bunuh ibuku. Meskipun mereka bersaudara, mereka lahir dari ibu yang berbeda. Lu Jing menggelengkan kepalanya, ubah permintaanmu. Maksudnya sangat jelas. Begitu Lu Kai meninggal, ibunya juga harus meninggal, semua kemungkinan harus dicabut. Air mata jatuh dari mata Lu Kai tanpa peringatan. Adik muda, sudah waktunya. He Hui menambahkan, guru memerintahkan agar tidak terjadi apa-apa. Kalimat terakhir mengandung sedikit peringatan. Lu Jing merasa tidak senang, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk. He Hui melangkah maju sambil meninggikan suaranya, bersiap untuk eksekusi. Sang algojo yang telah bersiap di samping menghampiri Lu Kai, namun sebelum ia mendekati Lu Kai, tubuhnya membeku sesaat dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Lu Jing melompat dari tempat duduknya. He Hui mengamati kerumunan di sekitarnya, mendengus dengan nada menghina, seseorang ingin merenggut orang-orang dari tempat eksekusi. Dia melompat ke udara, mendarat di samping algojo yang sudah mati, tetapi yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan penyebab kematiannya. Tidak ada luka sama sekali di tubuh algojo itu. Kerumunan yang riuh itu tiba-tiba menjadi tenang, semuanya menoleh ke suatu arah di mana seorang pemuda berambut hitam dan seorang raksasa setinggi 4 meter yang seluruhnya tertutup jubah hitam tengah berjalan perlahan menuju ke tengah alun-alun. He Hui dan Lu Jing pun tak pelak lagi menoleh untuk melihat. Ketika Lu Kai melihat wajah pemuda itu, tubuhnya bergetar, matanya terbelalak tak percaya, rasa gembira mengalir dari hatinya dan bahkan bibirnya bergetar. Saat Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang bergerak maju, kerumunan membuka tempat tidur kecil untuk mereka. Para penjaga istana yang membarikade perimeter meneriakkan peringatan, memberi isyarat kepada para penjaga untuk mengeksekusi 2 pelanggar di tempat, tetapi yang mengejutkan, sebelum para penjaga istana mengambil lebih dari 10 langkah, tubuh mereka didorong mundur tanpa alasan, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang maju. Menyaksikan kejadian ini, semua rakyat jelata di alun-alun tercengang, mata mereka membesar lebih besar dari koin emas. Mereka melihat dengan jelas bahwa tidak satu pun dari kedua orang itu yang menyerang. Alis He Hui sedikit berkerut karena dia tidak melihat satu pun dari kedua orang itu bergerak. Atau haruskah dia katakan, dengan penglihatannya, dia tidak dapat menentukan serangan kedua orang ini. Namun, ia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa kemungkinan itu terlalu tidak masuk akal. Menurut pengetahuannya, di kerajaan Luotong yang kecil ini, tidak ada Xiantian Third Order, kultivasi terkuat hanyalah Xiantian Second Order tingkat menengah. Huang Xiaolong dan Feng yang akhirnya tiba di panggung eksekusi. Lu Kai berdiri, menatap Huang Xiaolong dengan penuh kegembiraan. Mereka hanya saling memandang seperti itu. Saudaraku, aku terlambat. Huang Xiaolong berbicara lebih dulu. Lu Kai menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, tidak yakin apakah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Huang Xiaolong akan muncul di sini, bukankah surat Haotian beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa Huang Xiaolong melakukan perjalanan ke Bedlam Lands. Beberapa bulan yang lalu, aku mendengar Marsekal Haotian mengatakan bahwa kau pergi ke negeri Bedlam. Tanya Lu Kai. Huang Xiaolong menyeringai, aku tinggal di sana beberapa lama. Baru saja kembali, dan dalam perjalanan, aku berpikir untuk minum denganmu. Mau minum? Lu Kai tertawa di sela-sela tangisannya, bolehkah aku bertanya, di negeri Bedlam, apakah ada banyak wanita cantik? Huang Xiaolong tercengang, tak dapat berkata apa-apa, orang ini hampir saja kepalanya dipenggal, dan sekarang dia berdiri di sana menanyakan tentang wanita cantik. Suara dingin menyela pembicaraan mereka, minum anggur.
Cantik. Saat kalian pergi ke neraka, kalian bisa berkumpul di sana dan bersenang-senang. Itu suara He Hui. Hati He Hui berkobar. Kedua orang ini menerobos ke panggung eksekusi namun mereka berani berdiri di sana sambil berbincang-bincang santai, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia melangkah maju ke arah Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang, api ki pertempuran meledak dari tubuhnya, memancarkan suasana yang menakutkan. Hati Lu Kai menegang, dia segera menatap Huang Xiaolong, saudaraku, orang tua ini adalah puncak dari tahap kedua Xiantian, apakah kamu punya kepercayaan diri? Meskipun dia mengerti Huang Xiaolong, tahu bahwa saudaranya ini tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dia pahami, Lu Kai masih khawatir. Lagi pula, ketika Huang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong, dia belum menembus alam Xiantian. Huang Xiaolong mengangkat bahu acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Lu Kai merasa rileks, benar-benar tenang. He Hui mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan melotot padanya, dasar sombong. Bocah cilik, aku ingin melihat kemampuanmu menyelamatkan orang-orang di bawah pengawasanku. He Hui bersiap menyerang di akhir kata-katanya. Namun, tepat pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang tiba-tiba berseru keras, yang itu terlihat seperti Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Beberapa tahun yang lalu, Huang Xiaolong yang sama yang membawa kejayaan bagi kerajaan Luotong kita, memenangkan tempat pertama di pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Ya, itu dia. Huang Xiaolong. Jenius legendaris kerajaan Luotong kita. Kegembiraan orang banyak pun meningkat, suara-suara di sekitar menjadi lebih keras, semua orang berbicara dan berteriak pada saat yang sama, berubah menjadi tren. Akhirnya, seseorang mengenali Huang Xiaolong. Beritanya menyebar, 1 menjadi 10, 10 menjadi 100. He Hui tertegun pada awalnya, sebelum berubah menjadi seringai dingin, pertempuran kota Kekaisaran Duanren nomor 1 beberapa tahun yang lalu. Tidak heran kau begitu sombong, tetapi apakah kau pikir memenangkan kota Kekaisaran nomor 1 manapun membuatmu tak terkalahkan di dunia? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa ada surga di balik surga, gunung di balik gunung. Dengan itu, He Hui mengarahkan pukulan ke Huang Xiaolong, jejak tinju memecah angin, mendistorsi aliran udara, dan ruang. Tinju pembunuh dewa. He Hui berteriak seolah-olah di bawah tinjunya, bahkan dewa akan dimusnahkan. Huang Xiaolong tetap tenang seperti biasa saat melihat pukulan lawan yang datang padanya, berdiri di sana, menunggu, tak bergerak, seolah-olah dia tidak berniat untuk melawan. Lu Kai menjadi gugup hanya saat melihat pria, raksasa di samping Huang Xiaolong mengulurkan tangannya. Dengan satu tepukan dan teriakan yang mengerikan, He Hui tersungkur, tertancap di lantai persegi. Mulut Lu Kai menganga karena terkejut, rahangnya terkatup rapat, bola matanya hampir keluar menatap tubuh He Hui yang setengah terkubur. Kerumunan yang bersemangat karena kemunculan Huang Xiaolong juga terdiam linglung. Termasuk Lu Jing dan para pengawal istana di sekitarnya. Mengabaikan ekspresi orang-orang di sekitarnya, Huang Xiaolong perlahan mendekati He Hui.